selama kepemimpinan ini ada rahasia-rahasia tertentu ya, artinya mujarab untuk Bapak bisa tidaknya bisa pimpin dua periode di krisis menengah dan kemudian seorang sekarang sudah ada rahasia tertentu Iya. tentang kepemimpinan Bapak. Saya satu orang yang saya tidak tahu yang lain, tetapi saya orang yang suka bermain di hal yang berkaitan leadership, kepemimpinan. Ya, saya suka bermain di wilayah ini. Ya, bagaimana ketika tadi saya katakan, ketika menghadapi tantangan dan menghadapi situasi seperti itu, saya harus betul bisa berinovasi dan juga bisa melihat ini. Dan bagi saya satu hal yang ada dari kita ialah jangan kemudian kita tidak ketika menghadapi tantangan atau menghadapi situasi seperti apa, kita tidak mau mencoba untuk keluar dari tantangan itu. Ya, bagi saya seperti itu. Ya, dan bagi saya kita harus melakukan sesuatu, dan ketika kita sudah merencanakan sesuatu, ya harus kita kerjakan. Ya, jangan kita biarkan. Dan satu hal yang selalu saya pegang itu konsisten. Ya, kita harus konsisten. Ya, pada arah dan tujuan yang sudah kita pikirkan. Kalau seorang pemimpin kita tidak konsisten pada arah dan tujuan yang kita pikirkan atau sudah diletakkan, ya, itu tidak mungkin kita akan capai sesuatu yang lebih baik. Nah, tadi saya katakan konsisten. Hari ini misalnya di sinode, ya, Nah, ketika memimpin di sinode ini kan satu hal yang saya lihat bersama-sama dengan teman-teman kita gumuli bagaimana kalau ketika saya di Nunuatan bekerja di sana, kita bicara soal keadilan, bicara tentang kesejahteraan, bagaimana contoh para pelayan, para pegawai bisa menerima hak mereka tepat waktu, bisa menerima gaji tepat waktu. Dan ini sebuah pergumulan yang cukup panjang dalam gereja ini, ya. Dan saya lihat bukan kita tidak mampu, ya. Kita punya peluang itu, kita punya kesempatan itu, kita punya potensi itu. Nah, cuma satu hal di sini bahwa terkadang kita tidak meletakkan hal-hal ini pada hal yang substansi dan hal yang penting. Ya. Dan satu hal yang saya lihat di sini, nah terkadang dalam hal soal ini kita tidak disiplin. Nah, itu satu hal yang penting saya katakan, kita harus disiplin dan kita harus menjaga ini. Mana yang harus diatur untuk kebaikan bersama, mana yang harus kita letakkan untuk kepentingan bersama, itu yang harus diletakkan. Ya, ini puji Tuhan ya, dalam kepemimpinan di periode pertama di sinode hari ini ya lebih kurangnya soal menyangkut dengan kesejahteraan bagi para pegawai, ya apresiasi luar biasa dari para pegawai, mereka bisa menerima jaminan hidup, baik pegawai organisatif, pensiun, semua terima jaminan hidup tepat waktu, dan luar biasa ketika kita dapat membayar gaji dengan baik, dengan mengelola apa yang diberikan oleh gereja, berikan oleh jemaat kepada gereja ini, dan kita atur, kita arahkan dengan baik. Nah, ternyata ibarat 5 roti dan 2 ikan kelebihan 12 bakul. Dan hari ini tercatat kita dalam keadaan pandemi COVID kemarin yang luar biasa, kita bisa saving uang, kita bisa jaga sehingga tidak ada masalah untuk pembayaran jaminan hidup bagi para pegawai. Nah, ini kita jaga dengan baik. Dan pada situasi COVID kemarin, ya bagaimana kita juga bisa melakukan program balik kepada jemaat dengan aksi diakonia kepada jemaat yang kita keluarkan, kurang lebih dana sekitar 4 miliar kita kasih untuk pelayanan ke jemaat-jemaat. Ini bagi saya ini penting sekali. Jadi tadi saya katakan bahwa tinggal dari kita, seorang pemimpin harus memiliki integritas, ya, harus menjaga mana yang hak saya dan mana yang bukan hak saya. Mana yang harus dikerjakan untuk kebaikan gereja, itu harus kita jaga bersama. Jadi jangan sampai kita kemudian ketika menjadi pemimpin, kita tidak berpikir untuk kebaikan-kebaikan itu. Kita tidak menjaga hal-hal yang penting bagi gereja untuk kehidupan gereja dan semua. Luar biasa saya bersyukur pada periode ini, ya beberapa hal yang kita lakukan dalam kaitan untuk pelayanan bagi gereja, bagi jemaat-jemaat, kita bisa menghasilkan sehingga hari ini misalnya ada bahan khotbah yang kemudian dipakai secara menyeluruh di seluruh jemaat-jemaat. Ini bagi saya hal yang penting. Selain tadi kalau beberapa hal saya bicara soal ya jaminan hidup dengan yang lain, tapi yang kita lihat bagaimana kita letakkan ini untuk kehidupan dan pertumbuhan gereja ini semua. Ya, ini yang harus dijaga.